Melanjutkan bahasan, semoga Allah berkahi buku Mahkota Pengantin, dan kita membahas sekarang pesta perkawinan. Dikatakan oleh penulis di sini pesta perkawinan atau dalam kurung walimah. Dari judul ini kita bisa tangkap bahwasanya walimah hanya digunakan untuk pernikahan. Selain daripada itu tidak digunakan kalimat ini. Seperti sebagian orang di Indonesia pakai walimah safar. Ya. Bagaimana ini bisa nyambung nih? Ya. Walimah adalah acara perkawinan dan makanannya, terus safar. Nggak nyambung. Ini di Indonesia kadang-kadang yang penting ada bahasa Arabnya. Gitu kan? Jadi ini nggak benar. Nah, walimah kalau disebutkan diitlakkan berarti ke pesta perkawinan. Pesta perkawinan dilaksanakan keesokan harinya. Di sini yang dimaksud keesokan hari adalah diambil dari buku Adabuz Zifaf. Jadi disebutkan oleh penulis di sini, dinukil dari buku Syekh Albani bahwasanya acara perkawinan itu setelah akad maka diberikan kesempatan si pengantin, kemudian baru besoknya diadakan pestanya, mengundang orang, gitu kan. Walimah wajib dilaksanakan setelah melaksanakan malam pertama berdasarkan sabda Nabi SAW. Tak kala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah meminang Fatimah, innahu la budda lil ursi min walimatin, qala faqala Sa'du alayya kabshun wa qala fulanun alayya kada wa kada min dhuratin. Harus diadakan pesta perkawinan. Saat lalu mengatakan aku menyumbang seekor domba, si fulan pun ikut mengatakan aku menyumbang gandum, demikian dan demikian. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya penulis menekankan pendapat yang dipegangi oleh beliau, yaitu acara walimah dianjurkan setelah lewat malam pertama. Akad nikah dikerjakan kapan saja, pagi, siang, sore, malam, maka itu bebas saja. Ini yang dipegang oleh penulis tentunya. Nanti akan saya sebutkan ada pendapat lain. Kemudian malam pertama itu diberikan kesempatan mereka berkumpul, berkenalan suami istri, lalu kemudian besok baru diadakan acara. Dan dianjurkan dalam pendapat pertama ini agar tidak ditunda dari hari kedua. Setelah akad nikah, setelah malam pertama, maka besoknya ada walimahnya. Pendapat yang pertama, pendapat kedua mengatakan lebih baik antara akad sama walimah digabung. Antara akad sama walimah digabung. Dan Allahu a'lam, saya pribadi cenderung dengan pendapat ini. Karena Nabi SAW waktu menikah dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, Nabi SAW pada saat itu, waktu Allah SWT nikahkan dari langit, turun ayat Al-Quran, menikahkan Nabi SAW dengan Zainab, langsung Nabi SAW pada saat itu menghidangkan makanan walimah, membuat walimah di rumah beliau. Dan banyak sahabat yang datang. Berarti setelah akad nikah ada acara. Dan ini yang umumnya juga dikenal di kalangan para sahabat. Dikenal di kalangan para sahabat. Sehingga tidak butuh membuang-buang waktu secara khusus. Juga dari sisi lain tidak bentrok dengan hadis yang baru kita baca. Karena hadis ini berbunyi sebenarnya walimah itu harus dilakukan, tapi tidak ada penentuan waktu. Karena di sini hadisnya adalah walimah harus dilakukan tanpa ada penentuan waktu. Apakah hari itu, apakah besok? Jadi pendapat pertama sebenarnya cenderung mengatakan besok itu karena ijtihad, bukan karena penentuan dalil yang jelas, gitu kan. Jadi pendapat kedua lebih tepat. Kalau menurut hemat saya tentunya, karena saya sedang membedah buku ini, kalau ada teman-teman yang punya pendapat lain tentu saja itu hak mereka, gitu kan. Tapi saya bukan mengatakan ini pendapat saya cenderung dengan pendapat ini, ya. Jadi bukan pendapat saya, jangan dipelintir lagi kata-kata saya, ya. Ini pendapat kedua ulama yang mengatakan bahwasanya walimah lebih baik digabung langsung, dilakukan langsung setelah akad nikah. Karena ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW waktu dinikahkan oleh Allah dengan Zainab radhiyallahu anha, waktu sudah bercerai dengan suaminya Zaid bin Harithah, begitu selesai masa iddah, maka Allah menikahkan dengan Zainab. Lalu pada hari itu juga Nabi SAW mengundang sahabat untuk walimah di rumah, gitu kan. Dan beberapa sahabat juga dinukil mereka setelah akad langsung duduk menjamu tamu di acara walimah itu. Ini memang ada. Dan juga pendapat kedua ini tidak bentrok dengan dalil yang baru kita baca tadi. Kata Nabi SAW, innahu la budda lil ursi min walimah. Harus acara perkawinan itu diadakan
pesta, dirayakan. Ini juga sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Aulim walau bisyat." Iklankan perkawinanmu walaupun dengan 1 ekor kambing. Biar orang tahu, dan minimal orang-orang yang sering interaksi diundang, minimal. Supaya mereka tidak akan menilai negatif, tahu kalau ini suami istri. Sanak kerabat, tetangga-tetangga dekat, tidak harus juga semuanya orang. Jadi ini adalah hal yang positif. Tapi kita perlu garis bawahi, kalau kita mengundang seseorang atau dalam acara perkawinan kita, harus acara ini tidak boleh tutup untuk umum. Sunnah Nabi begitu. Jadi kalau ada orang lain yang tidak diundang pun datang, silahkan. Enggak masalah. Nanti akan kita bahas, ada pasal sendiri berhubungan dengan masalah itu. Karena Nabi SAW menghardik dan menghina, maksudnya mereka kata di sini orang-orang yang sengaja membuat walimahnya khusus untuk orang-orang kaya, nggak dibuka untuk orang miskin atau orang umum datang, gitu kan? Seperti itulah. Tentu kita tidak umumkan juga, tapi kalau ada orang datang kasih makanan, jangan ditolak, gitu kan? Jangan karena dia tidak pakai jas, kemudian diusir misalnya, nggak boleh. Nah. Kemudian pelajaran yang lain, boleh pada saat walimah orang saling bantu-membantu. Dari hadis tadi yang baru kita sebutkan, ada yang menyumbang 1 ekor domba, ada yang mau menyumbang makanan, ada yang mau menyumbang puding, ada yang mau menyumbang, silakan terbuka. Malah bagus itu ajang pahala. Ajang pahala. Saya lihat sekarang kalau ada acara perkawinan, malah semua dibebankan kepada mempelai laki-laki. Ini kan kesian. Nah, berapa orang dia harus biayai? Senang nih laki-laki yang belum nikah nih. Nah. Tapi memang begitu. Mestinya memang ada unsur kerjasama. Bukan aib itu, keluarga perempuan juga ikut membantu. Muslimin semua yang dia kenal membantu, gitu kan? Itu sesuatu sedekah yang baik. Dan itu dalam hadis ini jelas sekali. Bagaimana langsung pada saat Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib waktu sudah nikah sama Fatimah, iklankan nih, walimahkan. Langsung Sa'ad berdiri mengatakan, Sa'ad ini tidak ada hubungannya sama Nabi SAW, orang asli Madinah. Kata Sa'ad, saya Rasulullah menyumbang. Ya. Begitu pula dengan beberapa sahabat mengatakan, saya menyumbang gandum, dan saya menyumbang ini, dan seterusnya. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan, segolongan kaum Ansar mengumpulkan beberapa sak gandum untuknya. Maksudnya untuk Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anha dalam acara perkawinan mereka. Anas radhiyallahu anhu juga menuturkan Nabi SAW mengadakan walimah saat menikah dengan Zainab radhiyallahu anha, dan beliau mengenyangkan kaum muslimin dengan roti dan daging. Lalu beliau pergi kepada ummahatil mu'minin atau istri-istrinya yang lain, lalu mengucapkan salam dan berdoa untuk mereka. Beliau mengucapkan salam kepada mereka dan mereka mendoakan untuk beliau. Beliau melakukan hal itu pada pagi hari setelah malam pertamanya. Dan ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Nasa'i. Berarti di sini hadis yang baru kita baca bagaimana kehidupan yang sebenarnya di zaman Nabi SAW, dan semestinya seorang muslim melakukan itu. Kita temukan di sini riwayat menjelaskan kalau Nabi SAW setelah akad nikah, setelah malam pertama, keesokan harinya mendatangi istri yang lain lalu menyampaikan, mendoakan mereka karena mereka menerima hukum Allah poligami itu. Kemudian juga Nabi SAW didoakan oleh para istrinya. Seperti itulah. Dan ini disebutkan dalam riwayat yang baru saja kita sebutkan tadi. Dan ini juga tentu sunnah ya, mendoakan mempelai. Baik kita kata sebagian ulama boleh kita membaca doa Allah barakallahu lakum wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dan semoga kehidupan kalian semua penuh dengan berkah dan semoga Allah gabungkan atau satukan kalian dalam kebaikan. Boleh juga seseorang mengucapkan doa-doa yang mulia, apa saja doa-doa yang mulia. Seseorang mendoakan kebaikan, semoga diberikan keturunan yang baik, semoga ini, semoga itu baik. Anas radhiyallahu anhu juga menceritakan Rasulullah SAW pernah menikahi seorang wanita dan telah menjalani malam pertamanya, maka beliau mengutus untuk mengundang sejumlah orang untuk makan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana kalau seandainya ada orang setelah akad nikah dia tunda tadi acara walimahnya? Maka dari kedua pendapat ulama, dua-duanya membolehkan.
Kalau pendapat pertama malah menganjurkan. Kalau pendapat kedua yang mengatakan lebih baik diadakan setelah akad nikah langsung walimahnya sehingga tidak membuang-buang waktu, gitu kan? Sebagaimana riwayat nikahnya Nabi SAW dengan Zainab tadi, radhiyallahu anha. Tapi pendapat kedua juga mengatakan tetap sah walimahnya seseorang kalau tertunda. Dan di sini ulama pendapat kedua mengatakan masuk di dalamnya kalau orang sudah berlalu beberapa lama, pernah nikah sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu, gitu kan? Dia berdua sama walinya, sama hakim misalnya, atau orang KUA, nggak ada yang tahu sama sekali. Teman-temannya nggak tahu, keluarganya nggak tahu, semua nggak tahu. Makanya dianjurkan tetap buat iklan, diiklankan tetap, walaupun sudah berjalan setahun, 2 tahun, tetap harus diiklankan, karena ini hukumnya wajib, hukumnya wajib. Ini tentu dilakukan. Mengundang orang makan adalah sesuatu yang dilakukan walaupun sudah lewat ya. Walimah disunnahkan selama 3 hari. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan Nabi SAW menikahi Sofia dan menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya serta mengadakan walimah selama 3 hari. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Jadi tidak salah seorang muslim kalau Allah berikan kelebihan rezeki, bentuk kegembiraannya acara walimahnya. Akad nikah kita tidak bicara ya, sudah selesai akad nikah. Ini acara undang orang makan. Bolehkah sampai 3 hari? Boleh. Hari ini undang, besok undang, lusa undang, boleh saja. Mungkin di Indonesia ada orang bilang undang mantu ya. Saya orang Makassar. Makassar mengatakan undang mantu. Iya, emang begitu. Yang saya tahu begitu. Nanti kalau sudah dibuat di acaranya laki-laki, nanti di acaranya perempuan, anak mantunya diundang. Nggak ada yang salah gitu. Ini sama saja walimah juga gitu kan, karena mengundang orang makan gitu kan. Ini gimana bujang protes saya nih. Kalau sudah nikah protes masih nyambung ya. Baiklah, artinya itu dibolehkan secara syarak. Boleh sekali, boleh 2 kali, boleh bahkan Nabi SAW melakukan sampai 3 hari. Sampai 3 hari gitu kan. Kemudian dalam riwayat ini dikatakan Nabi SAW menjadikan pemerdekaannya Sofia sebagai maharnya, sebagai mahar. Jadi Sofia karena menjadi rampasan perang, maka hamba sahaya tadinya. Nabi SAW mengatakan, masuk Islamlah hai Sofia, maka saya akan nikahi kamu dan saya jadikan pemerdekaanmu itu sebagai maharnya. Kalau kau masuk Islam, udah saya langsung nikahi kamu. Dan maharnya adalah itu. Sofia menerima mahar itu. Sofia menerima mahar Nabi SAW, jadi dimerdekakan lalu dinikahi. Nah ini juga hukum syar'i tersendiri. Baik, kemudian mengundang orang-orang saleh untuk menghadiri pesta pernikahan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah berteman kecuali dengan orang-orang mukmin dan jangan makan makananmu kecuali dengan orang-orang yang bertakwa. Yang kita ambil pelajaran sini, jangan undang ahli maksiat. Seperti orang datang banyak, datangkan penyanyi dandut lah, apalah segala macam. Cari orang yang di masjid tuh, ahli ibadah. Bagus, doanya mustajab. Nah, kalau dia doain kita kan kebaikan. Kalau orang ahli maksiat doakan kita, ya bisa diterima bisa enggak. Nah. Memang kita disuruh cari orang saleh. Panggil orang-orang saleh, panggil mereka anak-anak pesantren, siapalah yang kita kenal ya, anak yatim, bagus malah. Memang orang-orang saleh dianjurkan, karena walimah adalah acara pesta makan, memang pesta makan, ya. Maka boleh saja. Kadar juga makanan bebas, semampu seseorang. Tapi bedakan teman-teman sekalian antara walimah dengan tempat yang disiapkan untuk walimah ya. Ini perlu digarisbawahi, karena dibedakan secara syar'i. Kita tidak perlu teman-teman gedung yang mahal. Atau ada orang pernah buat acara. Salah seorang yang pernah saya kenal, saya tidak sempat hadir tapi ada seperti foto gedungnya dari depan. Kemudian ada bunga melati, itu ditata sedemikian rupa, jalan itu mungkin cuma 3 meter kali ya. 3 meter atau 5 meter gitu, orang turun, pengantin turun dari mobil hanya ke pintu gedung. Itu saja bunga melatinya 40 juta. Untuk apa ini? Ini mubazir ini. Ya? Nggak perlu semua ini. Jadi tidak usah berlebihan dalam masalah seperti itu. Boleh kita pakai gedung, dekorasi, tapi jangan berlebihan. Karena
intinya sebenarnya adalah orang datang makan. Intinya orang datang makan. Baik, bagaimana hukumnya kalau ada orang bilang itu ada perkawinan, asyik nih kita diundang makan. Memang betul, nggak salah itu. Jadi orang datang ke perkawinan karena mau makan, benar, nggak salah itu. Karena memang walimah adalah pesta makan. Emang disuruh memberikan makan ke orang lain. Jadi ini juga sebuah poin-poin ya, di antara poin-poin yang secara syar'i dibolehkan. Intinya kita fokus mengundang orang-orang yang baik-baik. Kalau ahli maksiat jangan diundang. Wah, hak kita mengundang atau tidak, gitu kan? Hak kita mengundang atau tidak. Kemudian juga selanjutnya adalah mengadakan pesta pernikahan dengan menyembelih seekor kambing atau lebih. Jika ada keleluasaan berdasarkan, kalau ada lebih silakan, bisa. Kalau ada kelebihan harta silakan lebih. 10 ekor kambing, 20 ekor kambing, haknya dia. Kalau dia mampu, gitu kan. Mungkin dia pengembala kambing. Allahu a'lam. Dia mau sembelih 20 ekor, haknya dia. Itu bukan mubadzir. Asal ada yang makan, diundang orang. Karena ini tujuannya untuk mengundang orang. Kata Nabi SAW, ini tentu hadis yang saya bilang tadi. Ini ya hadis ini riwayat Imam Bukhari ya, di footnote nomor 131. Aulim walau bisyat, iklankanlah pesta perkawinan walaupun dengan seekor kambing. Dan ini sudah pernah saya sebutkan tentu teman-teman sekalian ya, kalau kambing ini hewan yang disunnahkan untuk dimakan. Jadi jangan tidak makan kambing. Makan kambing ya. Saya alergi Ustaz, itu sugesti. Tidak ada alergi. Daging kambing kita bicara ya, bukan bicara jeroan. Jeroan memang dasarnya berbahaya, kolesterol. Kambing pun sama. Tapi kita bicara daging kambing. Karena Nabi SAW sangat gemar makan kambing. Dalam hadis Bukhari dikatakan Nabi SAW paling gemar makan paha kambing. Berarti kalau kita makan kambing karena Nabi suka, itu pahala. Yang kedua kita punya akikah. Kalau anak lahir, mau orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika. Yang penting syahadat, keluar anak laki-laki, 2 ekor kambing. Anak perempuan 1 ekor kambing. Dan sunnahnya makan sebagian dagingnya. Jadi salah persepsi kalau orang bilang kambing itu makanan orang Arab. Jadi selalu relevansinya kambing itu orang Arab gitu kan. Padahal sebenarnya memang orang-orang Arab suka gemar makan itu. Tapi kebanyakan mereka memakan justru karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena kita punya syariat. Jadi sebenarnya kambing itu adalah hewan dan makanannya muslimin. Jelas ya, jadi kita harus makan. Karena memang sunnahnya begitu. Yang ketiga Idul Adha. Idul Adha juga begitu. Walaupun bisa sapi, bisa unta, tetap lebih afdal kambing dan domba. Karena Nabi SAW sembelih domba. Jadi kita memilih hewan ini lebih afdal. Kita bisa beli kambing harga 2 juta rupiah. Sapi misalnya 20 juta, misal, karena besar. Baik, kita bisa beli kambing dengan 20 juta, 10 ekor. Beli kambing lebih afdal daripada sapi. Kita di Indonesia kena merasa sapi lebih familiar dagingnya. Padahal sebenarnya kambing itu sunnah. Yang keempat, adanya perintah menyembelih kambing di acara walimah. Di dalilnya jelas semua. Dan ini sunnah makan. Masalah kasus orang mengatakan tuh kolesterol, darah tinggi lah semua itu salah, tidak ada buktinya itu. Nggak ada bukti. Yang buat darah tinggi itu karena bumbunya terlalu banyak. Garamnya banyak, santan banyak. Dan kita di Indonesia ini sudah terbiasa dengan harus goreng. Orang-orang di Timur Tengah itu kaget kalau kita bilang di Indonesia ada jual nasi goreng. Kaget dia. Nasi kamu goreng gitu. Kaget dia. Pisang digoreng. Pisang ya akhi manis, kenapa digoreng gitu. Orang protes di Timur Tengah itu. Bingung dia kenapa semua digoreng gitu. Dia belum tahu kalau di Indonesia ada es krim goreng. Semua harus digoreng minyak. Nah ini masalahnya, minyaknya yang jadi masalah, santannya jadi masalah, garamnya terlalu banyak, memang begitu. Itu yang buat masalah. Daging kambingnya nggak ada urusannya, nggak ada urusannya. Bau itu karena dia tidak tahu sembelih. Sembelih sesuai dengan syar'i, gitu kan? Kalau orang penyembelihnya pintar, dia pakai baca Bismillah, Allah Akbar, kemudian dia hadap kiblat, kambingnya nggak ditegangin ya, dielus. Saya selalu kalau Idul Adha tuh ajarin kepada teman-teman yang tempat yang saya biasa lakukan di Kota Makassar, di pesantren ayah saya ajarkan teman-teman ikhwah di sana, yang memang ada bersama saya bantu gitu. Ini cara sembelihnya seperti ini, dibaringkan, dielus. Kalau lagi makan dibiarkan dulu, kalau lagi disembelih ditutup dengan spanduk atau apa supaya temannya nggak lihat. Jadi dia nggak stres tuh.
Karena kalau dia stres ngeliat itu, dagingnya ngeras, banyak pengaruhnya. Pada saat disembelih pun harus jelas, pisaunya tajam gitu kan. Dan itu hitungan detik saja, bismillah Allahu Akbar, udah selesai kok. Eksekusi, keluar darah, dikeluarkan semuanya, kemudian baru dikuliti, baru insya Allah dimasak dengan baik, itu tidak ada masalah sama sekali. Sama sekali tidak ada masalah, dagingnya bagus, lembut dan segalanya gitu kan. Jadi ini sunnah kita memakan kambing itu. Kemarin ada ikhwah datang ke tempat saya, dia sudah 26 tahun kalau tidak salah tidak makan daging, vegetarian, makan sayur saja. Entah ini persepsi dari mana nih, harus jadi makan sayur saja, halal makan hewan itu, yang penting yang Allah halalkan gitu kan. Allah SWT yang menciptakan. Idul Adha itu adalah salah satu tujuannya untuk menikmati apa yang Allah halalkan dari daging hewan. Ya begitu, disuruh kurban. Maka dia duduk sama saya, ikhwah itu bilang, Ustaz ini nggak pernah makan daging nih. Oke, hari ini saya ceramain, inti harus makan daging. Duduk sama saya, 40 menit saya ceramain. Hadis, ayat, begini segala. Datangin kambing. Makan sekarang. Ustaz saya 20 tahun lebih nggak makan. Makan. Coba makan sekarang, makan. Sampai teman-temannya fotoin semua ini. Sejarah, 20 tahun lebih nggak makan. Akhirnya alhamdulillah dia makan, bismillah. Enak ya Ustaz. Nah, ente sudah rugi 20 tahun lebih. Enak sebenarnya. Jadi bau itu urusannya karena kurang dicuci, sembeliannya kurang benar, dan persepsi sebagian ibu-ibu di Indonesia ini kalau masih ada darahnya berarti segar. Enggak, darah itu haram, cuci. Enggak ada urusan sama darah ini. Ya. Itu insya Allah akan aman. Jadi di sini termasuk dalil sunnahnya makan kambing karena disuruh iklankan dengan sembelih kambing. Aulim walau bisyad. Iklankan walaupun dengan seekor kambing. Bisa saya Nabi mengatakan iklankan walaupun dengan makan daging, misal untuk umum. Enggak, Nabi sebutin kambing khusus disebutin. Dan ini bukan Nabi SAW bukan ngomong dari diri beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah enggak, Nabi SAW tidak pernah bicara sesuai dengan hawa nafsunya. Wahyu semua itu yang disampaikan karena hukum syariat nih. Berarti syariat dalam agama kita. Baik. Dikatakan di sini selanjutnya boleh mengadakan pesta perkawinan dengan kurma, susu dan minyak samin melengkapi kambing tadi. Jadi boleh. Tentu artinya di sini terbuka, kita boleh tambah dengan makanan-makanan yang halal yang lain. Seperti kita di Indonesia lah mungkin banyak ada sup, ada apa segala macam puding dan seterusnya, ini boleh. Tapi usahakan jangan lepaskan menu kambing tadi yang memang sunnah Nabi SAW. Jika ia tidak memiliki keluasan, maka ia bisa mengadakan pesta perkawinan dengan makanan selain daging. Kalau nggak ada sama sekali, dia mampunya apa? Dia mampunya kurma ya, jagung, apa saja. Yang penting dia iklankan, berikan makan ke orang. Anas radhiyallahu anhu menuturkan Nabi SAW mengadakan walimah di antara Khaybar dengan Madinah selama 3 hari saat melangsungkan pernikahan dengan Sofiyah binti Huyai. Aku pun mengundang kaum muslimin ke acara walimahnya. Makanan dalam walimah itu adalah roti, bukan daging. Beliau menyuruh menggelar gelaran terbuat dari kulit, lalu beliau menuangkan kurma, keju dan minyak samin padanya. Itulah walimah yang beliau adakan. Saat itu kaum muslimin mengatakan, ia salah satu ummahatil mu'minin atau hamba sahaya beliau. Mereka mengatakan jika beliau menghijabinya, berarti ia adalah ummahatil mu'minin. Jika beliau tidak menghijabinya, berarti dia adalah hamba sahaya beliau. Tak kala beliau pergi, beliau menuntunnya di belakangnya dan membentangkan hijab di antara dirinya dengan orang lain. Berarti Sofia adalah istrinya. Yang sudah pernah saya jelaskan, ada hukum istri dan ada hamba sahaya, gitu kan? Harta rampasan perang adalah hamba sahaya. Maka para sahabat bingung, ini Nabi SAW sekarang menikahi Sofia sehingga menjadi ummahatil mu'minin atau hamba sahaya. Maka para sahabat mengatakan, kalau Nabi SAW menghijabinya, menyuruh pakai cadar, sehingga Sofia tidak dilihat lagi laki-laki lain, berarti itu sudah istrinya Nabi SAW. Maka ternyata Sofia waktu keluar menggunakan hijab. Berarti sahabat mengetahui itu adalah resmi dinikahi oleh Nabi SAW.